Kita mulai ya. Untuk learning objektif, kegiatan lab EKPA kali ini adalah ini deh. Adik-adik pertama bisa mendiagnosis, bukan mengenali ya. Mengenali apakah ini satu organ genito-urinari yang mana. Ya, mulai dari testis, apakah ini apa namanya, bladder, apakah ginjal, apakah prostat, seperti itu. Kemudian adik-adik juga bisa menjelaskan klinikopatologinya, epidemiologi, faktor risiko, sign and symptom, dan lain-lain ya, dari penyakit yang akan kita pelajari sama-sama. Ini hanya sedikit deh ya, 7. Nanti kita lihat betapa banyak entitas atau nama penyakit yang lain seperti itu. Ini hanya untuk perkenalan untuk adik-adik ya. Learning objektif berikutnya adalah kenapa adik-adik belajar ini ya. Kita sebagai pembelajar, adik-adik belajar untuk menjadi dokter umum memang tidak seperti patolog ya. Tapi yang harus dikuasai adalah mengenali deh ini satu lesi yang ganas atau yang jinak itu dulu. Ketika adik-adik sudah muncul nih warning sign, oh lihat pasien kayak gini, bentuk tumornya kayak gini, ya mau dirujuk kemana, adik-adik sudah punya kecenderungan untuk, oh ini tuh suatu keganasan atau suatu lesi yang jinak. Kemudian juga tahu adik konsekuensinya dengan adik mengatakan ini satu ganas, berarti treatment prognosisnya akan sangat berbeda dengan lesi jinak gitu yang diterima pasien ya. Misalnya kalau ganas tidak hanya perlu dengan biopsi atau operasi saja ya, dia perlu ditambah dengan kemoterapi dengan segala efek sampingnya, radioterapi yang tidak hanya sekali bahkan berpuluh-puluh kali, atau imunoterapi dengan efek samping dan harga yang sangat jauh berbeda dibandingkan dengan lesi jinak yang hanya operasi tutup beres seperti itu ya. Konsekuensinya besar ketika adik-adik menentukan ini satu lesi jinak atau ganas. Oke, review sedikit. Ini kidney, mungkin adik-adik sudah paham ya. Yang sebelah kanan kiri berarti ya, sebelah kiri adik-adik ini adalah ginjal normal ya, yang masih segar baru keluar dari tubuh pasiennya. Sedangkan yang gambar yang sebelah kanan itu ketika sudah diformalin, kemudian dibuat satu sediaan gross ya, dimasukkan ke dalam resin atau akrilik ya. Jadi gambarnya seperti ini, mengecil, shrinkage. Tapi secara umum kita masih bisa melihat bahwa gambar yang sebelah kanan ini normal ya, tidak ada pertumbuhan tumor, benjolan, perdarahan atau proses pembusukan nekrotik ya, tidak ada. Jadi ini ginjal normal. Oke. Ginjal normal ketika kita lihat di bawah mikroskop seperti ini ya, adik-adik ya, di histologinya ini sedikit. Adik-adik lihat ada gambaran glomerulus, betul ini. Jangan lupa ketika lihat bundel-bundel kayak, kalau saya ngebayanginnya kayak benang diundel-undel gitu ya. Oh ini glomerulus, oke. Di sebelah-sebelahnya ada tubulus ya, ada proksimal tubulus, ada distal ya. Tapi yang khas ini, oh ini pembesaran besar dari ginjal nih. Oke, ini juga banyak ya, pembesaran kecilnya ginjalnya kelihatan. Sekarang urinary bladder. Khasnya apa, Dek? Kita lihat betapa dinding dari urinary bladder itu tebal akan otot ini ya. Yang daerah yang merah ini tunika muscularis. Betul, isinya muscle, detrusor muscle ya. Lihat daerah mukosanya ini tipis banget nggak kelihatan ya. Ada lapisan di sini agak merah tipis, isinya epitel. Jadi epitel hanya duduk di tunika mukosa di atas. Ya, ketika epitelnya itu masuk, ada ketemu bentukan epitel masuk ke sini invasif, itu tanda keganasan ya. Ini histopatologinya, lihat yang tadi kita sebut ya. Oh, ini epitelnya tipis hanya duduk di atas. Ini yang warna ungu itu kan inti ya, inti sel hanya duduk di atas, ada besar membrannya. Yang bawah aman ya, tidak ada invasi masuk ke sini, nggak ada. Nah ini deh, ini otot detrusor ya, makanya bisa nahan buang air kecil kadang-kadang sampai beberapa kali ya, karena memang ada otot ini detrusor, dia elastis juga ya. Ketika diperbesar, epitel dari bladder seperti ini deh. Jadi kita sebut transisional atau urotelium ya, urotelium atau transisional. Lamina propria di bawahnya ya. Kemudian ini di bawah nanti tunica muscularis yang detrusor muscle tadi. Nah, ini ada umbrella cell ya, paling ujung dari apa urotelium ada umbrella cell. Untuk prostat seperti ini, Dek.
gambaran grossnya ya, normal, tidak ada bentukan yang berubah. Di bawah mikroskopis yang normal, ada begitu lihat khasnya ini ya, ada pulau-pulau seperti, kalau saya ngelihatnya masa eosinofilik ya, seperti lameral-lameral kulit bawang, sekonsentris gitu warnanya pink, itu disebut corpora amylacea. Begitu ada lihat set, kok banyak pulau-pulau warna pink gini, oke ini mah corpora amylacea, oke ini mah prostat gitu ya. Kemudian ini apa dok, kok ini ada nih urotelium tadi, iya kan ingat di prostat kan ada uretra, pars, prostatika ya kan, dari ginjal ada ureter kan, terus dia masuk ke prostat, baru ke bladder. Pas di prostat apa ada apa deh, maaf salah ya, kebalik, dari ureter ke bladder, dari bladder ke prostat, keluar dari bladder itu disebut iya uretranya masuk di tengah-tengah prostat, jadi uretra pars prostatika ini dia. Jadi ada uretra yang masuk di tengah-tengah prostat, ini uretra prostatikanya, sekitarnya adalah daerah prostat. Oke. Testis normalnya seperti ini ya. Dia seperti kalau dibelah ada lobul-lobulnya ya, dikit gini. Jadi daerah normal ya, dia warnanya segar, kemudian tidak ada perdarahan, tidak ada daerah pembusukan ya, daerah yang normal. Di bawah mikroskopi seperti ini. Ingat gambarnya normalnya seperti sumur-sumur ya. Kalau saya ngapalinnya, tubulus seminiferusnya banyak ini. Ada sel-sel spermatogonium ya, kemudian spermatid, spermatosit, spermatid, sperma di dekat daerah lumen. Ini gambaran besarnya. Oh, ini mah berarti testis ya. Ingat kalau testis gambarannya semuanya lumen-lumen, berupa lumen-lumen. Nanti kalau ada lihat tidak lagi lumen, tidak ada lumen, harus berpikir apakah ini satu proses yang ganas atau jinak. Kalau strukturnya berubah banget. Ganas ya. Ganas, nanti kita lihat. Oke, ini adik-adik nanti bisa baca ya, membandingkan sifat lesi jinak dan lesi ganas. Oke, mulai dari pertumbuhan tumornya, ada yang tumbuhnya lambat, ada yang tumbuhnya cepat ya untuk malignan. Kalau benign tuh cenderungnya lambat ya, slow growth rate. Kemudian sel-selnya baik ya, monoton, semuanya seukurannya sama gitu. Kemudian kalau secara invasi, lesi jinak ada invasi nggak? Tidak ada ya, tidak ada. Dia memang pada tempatnya saja, tidak menginvasi ke lapisan yang lain. Kemudian untuk treatmentnya berbeda antara benign dengan malignan tadi yang sudah disampaikan ya. Ini mungkin cukup dengan surgery saja, tapi kalau malignan banyak treatment yang lainnya. Oke. Pertama kita ini belajar tentang kidney ya atau ginjal. Sebenarnya banyak banget deh. Ada bisa lihat ya ini ya. Per item ini tuh adalah nama diagnosis. Yang kita pelajari satu dan dua yang dilingkari merah ya. Pertama proses ini kalau ada yang melihat ini berarti radang ya. Radang kronis. Radang kronis itu kalau sel radang kronis, sel-sel radangnya jenis apa deh? Limfosit, neutrofil, limfosit, betul ya. Jadi limfosit, bentuk limfosit adik-adik bisa lihat ya nanti ya. Nah ini, polycystic kidney disease yang pertama. Secara gross sudah terlihat ya bahwa begitu diambil di bedah perutnya, ginjalnya tidak mulus seperti tadi yang normal. Tapi banyak kelihatan gelembung-gelembung gini ya. Apa dari klinisi misal berbedahnya, diagnosisnya kista misalnya ya atau multiple cyst di renal ya atau kidney. Di bawah mikroskop nanti kita lihat ya. Ini kalau sudah dimasukkan ke formalin kan, kalau mau bikin PA harus masuk formalin dulu ya. Masuk formalin, dipotong, dibelah, betul sampai dalam ini deh bolong-bolongnya ya. Jadi lumen-lumen rongga kistanya ada yang kecil, ada yang besar itu sampai daerah apa nih? Medula ya. Ini kan kortek, ini medula. Betul, di bawah mikroskop kista, rongga-rongga kistanya banyak. Ada yang kistanya ukurannya kecil ini, ada yang sedang, ada yang besar ya. Yang kita pastikan ini organnya kistanya di ginjal, kita lihat ini gambaran glomerulus, ini juga ada glomerulus. Oke, ini polikistik ya. Poli banyak, kistik kista, kidney ginjal. Jadi polikistik kidney disease. Ya, gitu. Kenapa ada penyakit ini terkait dengan gen PKD? Gampang apalinnya. Polycystic kidney disease disingkat PKD.
Jadi gennya gen PKD1, gen PKD2 ya. Nanti Adik bisa baca. Penyakit yang kedua pyelonefritis. Ini adalah satu lesi radang juga ya. Radang. Kalau tadi bukan radang ya, jadi kista. Biasanya kongenital sifatnya. Kalau ini itis peradangan. Sebabnya apa dek utamanya? Obstruksi ya, obstruksi batu dan lain sebagainya. Jadi kandung kemih, misalnya ada batu di kandung kemih atau di ureter atau di pelvis renalis, cairannya reflux. Jadinya salah satunya membentuk pyelonefritis. Ini ya, karena prosesnya kronis, dia cenderungnya mengecil, kemudian banyak daerah fibrotik mengkeret-mengkeret gitu ya. Jadi banyak ceruk-ceruknya di sini gambarnya. Ketika di bawah mikroskop, iya, ini mah dia udah bisa ngasih nama ya. Pertama lihat, oh ada bundel-bundel dulu nih, ini ginjal. Oh radang, radangnya apa ya? Kalau titiknya cuma satu, limfosit kan? Ya sudah. Kalau di ginjal ada kayak gini untuk lab X ya. Kalau penyakit yang lain banyak. Kalau ada gambaran seperti ini, ada bisa ngasih nama. Udah ngasih diagnosis. Pyelonefritis apa? Kronis. Ini kan ginjal, nefron, nefritis ya. Pielo lokasinya pielum. Itis, ini radangnya banyak banget. Sampai sini bisa paham, Dek? Oke, kita lanjut. Ini sediaan yang sama, tapi lapang pandang yang berbeda ya. Misalnya yang tadi sebelah kanan, ini sebelah kirinya. Ada bisa lihat di sini adalah glomerulus yang sclerosing atau fibrotik. Jadi proses yang apa namanya kronis, glomerulusnya rusak digantikan jaringan ikat fibrokolagen ya. Jadi sklerosis atau fibrotik seperti ini ginjal apa namanya glomerulusnya. Kemudian tubulusnya, tadi ada lihat tubulus normal kan gini ya. Nah, pada pyelonefritis kronis khasnya dia mengalami tiroidisasi. Jadi ini yang saya lingkarin di atas ini yang normalnya dia terisi suatu protein eosinofilik namanya Tam-Horsfall protein. Bentuknya seperti tiroid ya. Nanti ada belajar untuk histologi tiroid. Jadi tiroidisasi namanya. Yang tadi ya gambarannya diperbesar, glomerulusnya di sini fibrotik, ini yang di tengah, ini sel-selnya kan satu-satu gini ya. Intinya satu-satu, sitoplasmanya sedikit. Ini limfosit ya, Dede ya. Kenal ya, limfosit ya. Oke, jadi ini kita diagnosis kronik pyelonefritis. Sama ini tadi yang limfositnya banyak ini khas juga protein Tam-Horsfall atau proses tiroidisasi pada tubulus ya. Jadinya sudah ini mah tidak ada keganasan ya karena ada lihat epitelnya kan tetap baik ya. Epitel lining dari tubulusnya tetap baik ini bahkan menghilang gitu. Tidak ada yang epitel inti dari epitelnya itu jadi pleomorfik misalnya itu enggak ada ya. Jadi ini satu murni satu proses radang saja. Kenapa terjadi kronik pyelonefritis? Ada obstruksi yang kronis, biasanya karena batu, kemudian infeksi yang berulang. Oke, kita masuk ke neoplastic disease dari kidney. Ini yang diambil sebagai contoh ya, mewakili neoplastik ganas ya. Jadi malignansi pada kidney adalah renal cell carcinoma. Oke, clear cell renal cell carcinoma. Sebetulnya untuk renal cell carcinoma itu subtype-nya banyak banget deh. Ini diambil contoh yang mudah ya untuk dikenali karena lihat kalau ada kata-kata clear yang kebayang sama adik-adik gimana? Sitoplasmanya gimana? Jernih apa jernih? Clear itu kan jernih ya. Jernih, jelas itu clear. Lihat kalau secara grossnya begitu dokter bedah operasi ya, uro ginjalnya gini. Oh kok ada bentukan begini ya? Ada benjolan, tapi benjolannya itu nggak smooth ya, nggak smooth, bagus. Lihat ada daerah apa nih, bekas darah ya ini, ada daerah proses pembusukan, nekrotik kita sebut ya. Ini kemungkinan kalau gambarannya begini, ada darah, nekrotik, ganas ya biasanya kita lihat. Ini juga, ini yang normalnya sisanya masih banyak nih, ada bisa lihat. Ini ada gambaran apa? Atas kortek, medula ya, piramid ya, ke bawah. Ini nyempil, ini kan aneh, bukan bagian dari ginjal. Daerahnya kayak pembusukan ya ada sisa darah gini. Apa nih? Kita lihat nih. Harus diambil di bawah mikroskop dilihat ya daerah normal sama daerah yang sakitnya. Oke, ini ada lihat daerah normalnya masih lihat ini bundel-bundelnya masih ada lah ya sisa-sisanya ini glomerulus, glomerulus. Oke, ini ginjal, kemudian ini
Loh, kok di ginjal ada daerah yang jernih? Apa nih? Yang clear? Udah kita kasih nama clear cell, renal cell carcinoma gitu. Ya kan? Kan tadi harusnya tubulus. Jadi keganasan ini asalnya dari tubulus, Dek. Lihat, ini glomerulus normal, ini tubulus kan gini ya. Seperti apa namanya ya, struktur tubulus, tengahnya ada lumen. Intinya perhatikan dia normal kan? Hampir sama lah, hampir sama bulat-bulat gitu. Ini juga bulat. Ketika menjadi ganas, lihat bentuk struktur tubulusnya sama sekali nggak ada ya, karena ini proliferasi berubah sitoplasmanya. Ini yang tadinya pink merah dia berubah menjadi jernih. Ini dia selnya jadi membesar, yang eosinofilik jadi clear, inti selnya jadi melotot ya. Nah, ini hitam, kita sebut hiperkromatis, kemudian bentuknya tidak sama. Lihat, kalau yang sebelah kanan normal sama ya, ini enggak, ada yang kotak, ada yang besar, ada yang kecil tuh. Jadi kita sebut pleomorfik ya. Kita sebut pleomorfik. Kemudian kalau dilihat di tengah dari inti itu ada anak inti. Nah, itu ganas deh. Kalau ini kan nggak ada, bolong aja semuanya, normal gitu ya. Ini tubulusnya jadi berubah warna, jadi clear. Nah, ini mah gampang ya, begitu ada lihat. Kenapa sitoplasmanya semuanya clear? Udah, ini mah nggak pikir panjang ya. Kita jawab clear cell, renal cell, karsinoma ya. Kenapa disebut karsinoma? Karena keganasannya berasal dari eh betul, dari epitel ya. Kenapa? Nah, ini hubungannya sama loss of VHL, von Hippel-Lindau protein ya. Nanti dibaca untuk patogenesisnya. Beralih ke organ berikutnya, bladder. Jadi ada ingat normal bladder tipis, tunika mukosanya ya, di bawahnya yang tebal, muskulus apa detrusor. Oke, sekarang menjadi ganas deh. Urothelial karsinoma, ingat aja karsinoma yang ganas apanya? Epitelnya, tentu epitel yang melapisi tunika mukosanya. Nah, ini kembali dokter bedah ya, urologi ambil. Kenapa ini di dalam bladdernya tengah-tengahnya ada pertumbuhan ya, pertumbuhan yang abnormal. Bentuknya seperti belum kol nih, seperti kembang kol kayak brokoli ya, atau apa bunga kol ya yang putih. Kita sebut kalau bintil-bintil gini menjari-jari papilari disebutnya. Ada daerah sisa perdarahan ya, mungkin pembusukan yang gitu. Dia tumbuh ini di atas dinding pembuluh di dinding bladdernya ya. Ini kemungkinan ganas kalau bentuknya tidak beraturan gitu ya, Dek. Nah, kita lihat. Oh, ini keambil nih. Daerah yang normalnya kan tadi ini ya, lapisan yang tipis tadi epitel. Apa kalau di sini, Dek, bladder? Oke, transisional normal ya di sini. Set. Nah, ini titik ini nih, dia asal muasalnya berubah jadi ganas, lihat. Harusnya kan tadi kita sepakat epitel hanya di atas, tunika mukosa tidak ada invasi. Lihat, begitu dia mengganas, dia proliferasi ya, membanyak teh banyak sekali ini, dan dia melakukan satu karakteristik khas keganasan invasif ya, masuk masuk ke dalam, lihat. Iya, masuk ke dalam. Kalau sudah kayak gini, dia tidak lagi di tempat aslinya, berarti ganas ya. Kalau invasif itu sifat keganasan, jadi udah ini karsinoma. Kenapa karsinoma? Asalnya dari epitel, dia masuk ke dalam berarti ganas ya. Terus epitelnya apa? Urotelial. Jadi disebutnya transitional atau urotelial karsinoma, masih betul. Gampang kan? Epitelnya apa? Urotelial. Ganas, urotelial karsinoma pada bladder gitu. Kita masih bisa lihat ya sesuai dengan grossnya yang papil-papil tadi kan kayak jari-jari ya, tengahnya bolong, ini ada papilari, ada fibrovaskular apa namanya? Stalk namanya ya, tangkai fibrovaskular. Kalau jari-jari dipotongnya horizontal jadi kelihatannya gini. Tuh ya. Ini juga sama. Ini yang lumayan baik ya. Yang ini lihat, dia polaritasnya sudah tidak jelas. Ini kan lumayan ya, ada baris-barisnya lah ke atas gitu. Maturasinya baik, polarisasi ya, terpolarisasi barisnya rapi gitulah. Kalau ini mana ada? Nggak ada. Semuanya acak-acakan ya. Itu nggak normal. Oke. Ini kaitannya sama CDKN2A loss ya. Jadi ada invasif karsinoma dari urotelial. Prostat ini penyakitnya bapak-bapak ya. Dek, prostat tuh kalau yang saya baca berkaitan dengan usia ya, semakin apa namanya? Nambah usianya itu kemungkinan terkena ini, terutama nodular hiperplasia atau
Kalau klinis bilangnya benign prostatic hyperplasia. Kalau di PA ada jangan jawab BPH, kalau itu klinis. Ya jawabnya nodular hyperplasia gitu ya, yang betulnya. Ini untuk yang lesi jinaknya, untuk yang ganas prostatik adenokarsinoma atau karsinoma boleh ya. Gitu. Kita lihat ini yang proses penuaan ya, biasanya karena proses penuaan. Lihat deh ini ada lobul-lobul, tapi masih baik ya, nggak ada daerah perdarahan atau bentukan tonjolan, tumor, nodul yang berarti ya. Ini biasanya hanya berupa pembesaran aja, hyperplasia. Dokter bedahnya udah lihat, oh ini kayaknya jinak ya. Nanti kalau ternyata di tengah perjalanan ada fokus keganasan, beda cerita ya. Mungkin stage awal dari CA juga bisa. Tapi kalau secara umum, BPH seperti ini gambarannya normal. Oke, dia lihat. Begitu melihat, eh, ingat tadi pulau-pulau ya, eosinofilik ini corpora amylacea, kayak lamelar-lamelar bawang ya, kulit bawang. Jadi ada yang konsentris lah ya, lamelar konsentris warna eosinofilik, corpora amylacea. Lihat ya dek, kalau masih jinak, dia barisannya, ini kan asininya ya, asini dari kelenjar prostat. Lihat, pas di zoom, dia masih dua lapis ya dek. Kalau dua lapis sel, ini normal. Ada tentara yang jaga di paling luar ini ya, sel basal atau outer kuboidal boleh, yang dalam itu kan kolumner karena ini sitoplasmanya masih nonjol bentuknya kolum ya, yang ini mah kuboid ya. Jadi masih ada dua lapis, ini jinak. Kalau ada yang lihat kayak gini jawab aja untuk lab nodular hyperplasia, masih normal ya, secara umum gitu bisa dibaca ya itunya. Yang sekarang yang prostatik adenokarsinoma, lihat dari grossnya aja udah kelihatan ini nodul-nodulnya banyak nih tuh ya, tidak beraturan, ada yang di sekitarnya yang kecil, yang besar ya, kita lihat di bawah mikroskop. Iya ini kan kalau ada lihat ini masih ada daerah normal ya, ada yang daerah yang nodul ke bawah, dibawa sama ini pas untuk ambil sampel untuk pemeriksaan histopatologi seperti ini deh. Ingat ini daerah yang normal ya, tadi kan asini-asini, ada lihat, pegang aja pakemnya bahwa kalau di prostat dia gambarannya too small, too crowded, kan normalnya kayak gini ya, nggak terlalu crowded, dia bisa mengembang, maksudnya lumennya ada yang lebar-lebar gitu ya, tidak terlalu crowded, ini normal. Tapi begitu crowded, terlalu crowded dan terlalu kecil-kecil kelenjarnya itu eh, bisa dikatakan warning sign untuk satu keganasan di prostat. Ada lihat, oh ini normal, pas digeser mikroskopnya ke sini kok padat dan ini ya, kita buka, ini lihat, oh kayak sama aja, enggak deh, beda. Normal tadi kita pegang ini, masih ada dua, lapisan dalam, lapisan luar. Oke, ini jinak. Lihat lagi pinggirnya, loh. Kok ini tidak ada tentaranya ya di luar, cuma lapisan dalamnya aja, luarnya mana nih? Ini kan harusnya ada luar, ada dua. Nah, kalau ini saja yang ada lihat, ada jawab benign ya atau nodular hyperplasia. Kalau ini ganas. Karena epitel kelenjar, kita tidak sebut karsinoma lagi, tapi adeno ya. Adeno itu kan kelenjar. Adenokarsinoma. Kalau ada dua gambaran ini, ada jawab apa? Adeno. Yang bahaya dulu ya. Yang bahaya yang disampaikan. Ada bisa jawab sih, misalnya adenokarsinoma prostat pada hyper atau hiperplasia prostat disertai fokus adenokarsinoma misal. Tapi kalau gampangnya mah ada jinak, ada ganas, ya ada laporkannya ganasnya ya. Lihat, ini jelas ya deh ya. Oke, ini intinya aku masih sama dok, nggak pleomorfik galak-galak kayak yang tadi. Iya, tapi untuk prostat lihat deh. Di sini emang nggak jelas. Ini nih ada nukleola yang prominent betul. Jadi kita sebut makronukleoli. Diperbesar, oh titik-titik, nggak ada tentara di sebelahnya ya. Ini jadi cuma satu lapis, ada titiknya di dalam makronukleoli. Udah ini ganas, gitu aja. Ya, jadi adenokarsinoma prostat. Tuh. Oke, kita lanjut ke testis ya. Oke, waktunya tinggal sedikit lagi. Untuk testis, tadi lihat normalnya ya, dia seperti eh, homogen aja ya. Ini kok ada bercak-bercak coklat ya, mungkin daerah sisa perdarahan. Kemudian ini lobus-lobus kayak pulau-pulau deh, pulau-pulau apa saling terhimpit ya. Nah, ini juga ada maknanya deh. Lobus-lobus ini adalah
Ini nanti pas di mikroskop terlihat sebagai sekat-sekat ya. Sekat-sekat fibrokolagen. Kita lihat ini masih gambaran makroskopisnya. Ya ini. Ini kan ada nodul apa? Nodul lah ya, nodul-nodul ini juga nih. Ini nanti kalau di bawah mikroskop dia sekat nih. Sekat-sekatnya ya. Nah ini yang Adik harapkan kalau testis normal sumur-sumur, oke. Tubulus seminiferusnya banyak. Kenapa ini daerahnya semuanya padat ya, seolah-olah padat. Kemudian loh, ini lihat. Tadi sekat-sekat. Oh iya benar ada sekat-sekat. Nah, ketika ada sekat-sekat ini udah seminoma ya, seminoma. Eh kita lihat pembesaran besar ini. Si sekatnya ketika diperbesar ini deh, ini ya yang daerah jaringan pink, fibrokolagen pink, kemudian ini ada sebukan sel radang limfosit nih. Ada limfositnya di sini bertaburan sel limfosit di sekat-sekatnya tadi. Sudah itu seminoma ya. Seminoma kita ingat lagi ya terminologi. Dia pakai akhiran oma tapi menunjukkan sifat jinak atau ganas. Ganas ya. Seminoma, melanoma. Melanoma kan apa? Tumor pada tai lalat ya. Ya, namanya melanoma tapi itu menunjukkan suatu keganasan. Biasanya ada melanoma maligna ya, namanya gitu. Seminoma juga sama, dia bukan satu kelainan yang jinak. Kalau ada lihat gini, dok, saya kok bingung ya sama yang renal cell clear karsinoma tadi ya. Agak jernih-jernih. Iya, tapi nggak prominen, Dek. Terus intinya di sini lebih pleomorfik ya, lebih galak gitu, lebih strong warna hitamnya, nggak kayak tadi seminoma. Terus khasnya adalah ingat ya, septa-septa sesuai sama gambar testis ini. Nah ini septa, septa ya ini, nih apa lobus-lobus yang membagi gitu. Jadinya pas di mikroskop ini ada septa, ada sekatnya. Septa itu sekat ya. Kemudian ini juga ada bertaburan atau bersebukan sel radang limfosit. Yang ininya ganas ya, sel-sel ganas ya. Ini dia perbedaan antara clear cell renal cell carcinoma dan semi seminoma. Mana yang clear cell? Iya, yang ini. Adik, ini gampang ya melihatnya. Begitu lihat di bawah mikroskop pembesaran besar, ini kok saya ragu ya, apa ya, kira-kira kok sama-sama clear gitu. Sama-sama clear. Lihat ini ya, yang sebelah adik, ini adalah clear cell renal cell carcinoma. Dia mayoritas kan lebih clear ya. Sitoplasmanya cering gitu, jernih. Ah udah, clear cell renal cell carcinoma. Kalau beruntung lihat belum lulus, berarti oh iya benar ini di ginjal, terus jenisnya renal cell carcinoma dari tubulus, sitoplasmanya jernih. Dah 100 nilainya. Ya. Yang kiri itu seminoma. Sitoplasmanya ada yang eosinofilik ya, agak kemerahan. Ada yang clear juga. Khasnya tadi jangan lupa sekat dengan sel radang limfosit gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sebelum lab? Tidak ada? Sudah cukup? Oke. Ini buat saya sendiri sih deh kata-katanya. The way to get started is to quit talking and begin doing. Ya, gitu deh. Ya, mungkin dari saya cukup sekian ya. Mudah-mudahan labnya ada bisa berjalan dengan lancar, bisa paham ya, jadi bekal nanti jadi dokter di kemudian hari. Kalau ada kesalahan, kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.